Kalau korang tak perasan, orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Halo bos. Orang Malaysia membandingkan dukungan timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Warga Malaysia merasa heran melihat orang-orang Indonesia mendukung orang Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Inilah komentar dari para netizen dan warganet. Yuk kita simak videonya. Bila saya selalu buat konten pasal bola sepak Malaysia dan juga sepak bola Indonesia, saya perasan satu benda berbeza pasal dua ni. Kalau korang tak perasan, orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Betul-betul support tim Belanda. Even dalam Euro tahun ni pun tanya sokong mana? Sokong Belanda bang. Siap sebut ada term dia, Timnas Pusat. Begitu. Yelah, saya jadi pelik sebab setahu saya Belanda adalah negara paling lama yang menjajah Indonesia. Bila sebut pasal penjajahan ni, of course lah, ia benda yang negatif. Sama juga British yang menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan sampai sekarang pun kita tak adalah nak support sangat England, tak adalah nak suka sangat dengan orang-orang putih ni, sebab kita tahu kita pernah dijajah oleh mereka. Buat apa kita nak naikkan mereka balik, betul tak? Jadi saya pelik bila Indonesia betul-betul support Belanda yang pernah menjadi penjajah terlama dekat Indonesia. Ini pendapat saya. Pendapat saya mungkin disebabkan mereka menjadi penjajah terlama 350 tahun, maka banyaklah family-family Indonesia ni yang mana nenek moyangnya orang Belanda lah. Maknanya darah Belanda tu memang sangat kuat dekat Indonesia. Sebab itulah dalam timnas Indonesia sendiri kita dapat tengok berapa ramai player-player Indonesia ni ada kaitan dengan darah Belanda. Jadi orang-orang Indonesia mungkin boleh komen bagi jawapan kepada pertanyaan saya ni. Tapi sejujurnya saya pelik sebab orang Malaysia tak ambil kisah sangat pun pasal orang-orang British, orang England. Tapi orang Indonesia nampak macam support dia terhadap Belanda kuat. Okey, itu saja guys. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, isu semasa, bolehlah tekan butang follow. Ganyang Malaysia konon, anti Konoha konon, sesama sendiri berani nak bergaduh. Tapi dengan Koreanya resis dan orang putihnya menindas, semua dia membisu. Tengok di Bali, bagaimana orang putih di sana yang saban hari bersikap biadab pada penduduk Bali. Tak ada pula gerakan boikot mereka. Tengok pula dekat Bukit Bintang, betapa biadabnya Tok Arab dan orang asing. Tak ada pula siapa yang nak bangkit lawan mereka. Dengan orang asing, kecut perut penakut. Tapi dengan sesama kita yang berkulit gelap, sawo matang dan miskin-miskin ni pula, acah tunjuk kuat. Dasar kaum pribumi yang lemah dan poyoh. Keras kan kenyataan saya ni? Sakit hati kan? Tapi saya yakin anda semua setuju dengan hakikat ini. Apa kata kalau kita henti bertelagah dan kita bersatu melawan warga asing yang semakin besar kepada kita? Mulakan sekarang. Setuju tak? Kalau setuju, repost video ni dan jangan lupa follow sekali. Oke guys, rupanya orang-orang Malaysia ini bingung dengan orang-orang Indonesia yang memberikan dukungan kepada orang Belanda ini. Dari pandangan orang-orang Malaysia ini, seharusnya kita tidak boleh mendukung Belanda. Karena Belanda ini negara yang pernah menjajah Indonesia. Malaysia juga menyamakan Malaysia dan Inggris yang juga pernah dijajah. Dan mereka tidak seperti Indonesia yang terlalu membanggakan negara para penjajah, kata orang Malaysia nih guys. Yuk kita simak lagi videonya. Ini dia 4 pemain keturunan Indonesia yang punya market value besar banget, yang bisa membantu timnas untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia jika berhasil dinaturalisasi. Yuk kita bahas. Pertama adalah the one and only Jayden Oosterwolde. Pemain dengan market value 225 miliar ini sekarang bermain di Fenerbahce dan menjadi bek kiri utama pilihan Fenerbahce saat ini. Musim ini ia tampil begitu gemilang dan masuk radar ke NVB atau bisa dibilang PSSI-nya Belanda lah. Pemain ini sebenarnya sejak 2021 udah dipantau oleh PSSI. Sintayong menginginkan pemain ini agar segera dinaturalisasi. Tapi waktu itu ia masih menolak karena ia masih berharap bisa memperkuat timnas Belanda. Ya itu hal yang wajar lah untuk pemain grade A+ seperti ini
membela timnas Belanda adalah suatu kebanggaan tersendiri. Nah, tapi ternyata namanya nggak masuk dalam skuad Belanda yang dibawa untuk pagelaran Euro kali ini. Jadi, apakah mungkin segera jabat tangan dengan Bapak Erick Thohir? Kita tunggu saja. Yang kedua adalah Miss Hilgers yang mempunyai market value 121 miliar. Ia posisi sebagai back tengah. Sebenarnya back tengah kedalaman skuad timnas Indonesia sekarang sudah sangat dalam ya. Ada Jay Inces, Hubner, Rizky Ridho, Ahmad. Tapi siapa yang menolak jika pemain grade A+ seperti ini bisa masuk ke timnas Indonesia, ya kan? Case Miss ini sebenarnya sama dengan apa yang dialami oleh Jayden. Ia sudah dipantau oleh PSSI sejak lama, tapi ia masih menolak, atau bukan menolak sih, secara halus ia masih belum mengiyakan permintaan PSSI karena ia masih berharap dibawa oleh timnas Belanda. Tapi ternyata namanya nggak masuk dibawa pada skuad Euro kali ini. Jadi semoga ia berubah pikiran dan bisa segera mengiyakan permintaan PSSI untuk dinaturalisasi. Yang ketiga kali ini adalah Jairo Rederwold. Sekarang bukan back lagi, tapi ia berfungsi sebagai gelandang bertahan. Sebenarnya proses naturalisasi mantan pemain Crystal Palace ini sudah berjalan ya. Tapi kemarin sempat terhambat karena PSSI ngebut prosesnya Verdonk dan Jens Revans, dan juga mempersiapkan case-nya Martin Paes yang akan sidang di arbitrase olahraga internasional atau CAS. Jadi untuk case Jairo ini sedikit terhambat. Mungkin setelah ini Jairo Rederwold akan segera dinaturalisasi dan segera bisa memperkuat timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah sebagai backupnya Tom Haye di belakangnya. Yang terakhir sudah pasti Kevin Dix, back tengah pilihan utama Copenhagen ini sudah juga sejak lama diminati oleh PSSI, tapi ia belum mengiyakan. Pada tahun 2021, sebenarnya ia sudah ingin membela timnas, tapi orang tuanya masih melarangnya, tidak menyetujui, karena orang tuanya masih berharap Kevin ini bisa dipanggil oleh KNVB. Tapi ternyata hingga saat ini ia belum pernah dipanggil, dan umurnya juga udah 27. Kita berharap ia bisa segera mengiyakan PSSI untuk segera dinaturalisasi. Oke guys, gini guys. Orang Malaysia ini heran dengan masyarakat Indonesia yang mendukung naturalisasi dari Belanda ini guys. Pemain keturunan Indonesia yang membela timnas Indonesia kebanyakan dari Belanda guys. Banyak pemain seperti Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Jay-Des. Dan banyaknya pemain keturunan ini yang berasal dari Belanda, cukup banyak masyarakat Indonesia yang mendukung Belanda. Hal ini sangat berbeda dengan Malaysia yang pernah dijajah Inggris. Kebanyakan justru banyak yang membenci Inggris karena pernah menjajah Malaysia. Hal itu yang membuat orang Malaysia ini merasa heran dengan perilaku orang Indonesia karena mendukung para penjajah.